Ibu bapak, saudara-saudara, para muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Sabtu 24 Oktober 2020, adalah Sabtu pekan biasa ke-29. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka bercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tapi jika kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuhan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, itu dapat dijalani mengalir begitu saja. Lalu orang bisa kemudian sampai kepada kebosanan-kebosanan. Sekali lagi Tuhan mengajak kita untuk menjalani satu hidup di mana undangan darinya untuk pertobatan pembaharuan itu menjadi sesuatu yang mendesak. Satu yang seharusnya terjadi setiap saat, setiap hari. Apa yang ia katakan pada hari ini sangat jelas. Bertobat. Sebab kalau tidak, justru kita sedang menutup pintu terhadap rahmat kebaikan Tuhan yang membawa sukacita kegembiraan dalam hidup. Tapi apa artinya bertobat? Semangatnya apa? Bertobat berarti bukan hanya sekadar tidak melakukan hal-hal yang buruk, tetapi bertobat berarti meninggalkan yang lama dan hidup secara baru, dan hidup secara baru itu harus menjadi seperti pohon ara yang berbuah banyak, berbuah kebaikan-kebaikan. Semangatnya bukan karena takut untuk dihukum. Semangatnya bukan karena takut nanti Tuhan berubah sikap dan menutup pintu berkatnya untuk kita. Semangatnya adalah karena kita sudah ditebus dengan sangat mahal, dengan harga yang sangat mahal oleh Tuhan, dan itu semua karena cinta kasih-Nya. Dan semoga kita merasakan cinta kasih ini yang mendorong kita untuk selalu membaharui diri dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Menjadi pribadi yang tidak hanya meninggalkan hidup yang lama, hidup yang penuh dengan keburukan-keburukan dan kebusukan-kebusukan. Tidak hanya itu, tapi menjadi pribadi
yang karena sudah mengalami cinta yang begitu besar dari Tuhan, berusaha untuk cinta itu kemudian juga berbuah dalam kehidupan kita. Tuhan mengharapkan kita menjadi pohon ara yang setiap saat menghasilkan buah-buah yang berlimpah, buah-buah kebaikan, buah-buah sukacita, buah-buah kemurahan hati, buah-buah solidaritas. Intinya segala sesuatu yang baik yang mesti menjadi hasil dari kenyataan bahwa saya dicintai dengan cinta yang abadi. Hidup kita setiap hari harusnya menjadi hidup di mana buah-buah kebaikan itu nyata dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan karena kita mengasihi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.